Ternyata tidak ada masalah sama sekali, bisa untuk diangkat ya, beras ini bisa dia tiup, bisa dia hisap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan sebuah handheld vacuum cleaner, di mana untuk vacuum cleaner ini sangat cocok sekali dipakai untuk membersihkan mobil, atau bisa juga dipakai untuk membersihkan rumah untuk space yang relatif kecil dan tingkat debunya pun juga tidak berat. Misalnya untuk membersihkan sofa ataupun yang sejenis. Mereknya itu adalah Pinsin, kodenya adalah PX210623. Ini harganya sangat murah sekali, hanya di kisaran Rp120.000 saja. Bagi yang tertarik nanti bisa dilihat link pembeliannya di deskripsi video. Untuk warna yang tersedia ada dua, ini merupakan warna yang pertama hitam, kemudian warna yang kedua itu adalah kombinasi dengan warna putih. Yang kita dapatkan ini atau yang kita terima ini warnanya adalah hitam. Dan ini merupakan spesifikasinya, ini dia menggunakan baterai jadi lebih fleksibel pada saat kita menggunakannya, tidak harus menggunakan kabel. Pada saat kita sebelum menggunakannya, pastikan baterainya dalam kondisi penuh, silakan di-recharge dengan menggunakan charger. Spesifikasinya itu adalah 5 volt. Jangan pakai yang lebih daripada 5 volt. Ya, itu khawatir saja sih untuk baterainya nanti akan cepat rusak. Kapasitas baterai adalah 2000 mAh, ya 2000 mAh untuk kapasitas baterainya. Kemudian rate powernya adalah 120 watt. Untuk daya hisapnya nanti akan kita coba lihat begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung buka saja, kita coba cek apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Ya, cukup lengkap juga sih ya. Kita mendapatkan banyak aksesoris, di mana untuk aksesorisnya itu ada sebanyak 3 buah. Nah, ini ada nozzle ya, ini adalah untuk konektornya. Nanti akan kita coba pasangkan konektor ya. Kemudian kita juga mendapatkan flat nozzle seperti ini. Dan kita juga mendapatkan bulu sikat. Jadi ini sudah lebih daripada cukup. Dan selanjutnya kita juga mendapatkan kabel. Kabelnya ini adalah untuk merecharge dari vacuum cleanernya tersebut. Kita coba perhatikan apakah ini panjang. Biasanya sih ini lebih daripada cukup ya. Nah, ini bisa kita perhatikan kurang lebih panjangnya ada sekitar 80 cm. Begitu ya, mungkin di kamera tidak kelihatan. Oke, kemudian selanjutnya kita juga mendapatkan buku petunjuk. Nah, ini merupakan buku petunjuknya. Nah, ini merupakan aksesoris yang kita dapatkan, semuanya tergambar di sini. Nah, untuk produk ini perlu diingat ya, dia tidak bergaransi sama sekali. Jadi kalau seandainya pada saat kita terima, pastikan ini bekerja dengan baik. Kalau dia tidak bekerja dengan baik, nanti bisa dikembalikan langsung kepada sellernya. Untuk garansi misalnya selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu tidak ada. Nah, ini merupakan vacuum cleanernya atau handheld vacuum tersebut. Ini adalah pelindung, supaya tombolnya tidak kepencet secara tidak sengaja. Ini adalah tombol powernya. Nah ya, ini ada tombol powernya, ini merupakan lampu indikatornya pada saat kita melakukan proses recharge. Saya akan coba saja ya untuk merecharge-nya, kita perhatikan. Nah, ini sudah saya pasang. Kalau kita recharge, pada saat kita mencasnya, dia akan berkedip-kedip seperti ini. Pada saat nanti baterainya sudah penuh, maka lampunya ini akan mati dengan sendirinya. Pada saat kita merecharge-nya ini atau pada saat kita mencasnya, maka vakum ini tidak akan bisa menyala. Nah, ini kita pencet ya, kita tekan, dia tidak akan bisa menyala sama sekali. Karena ini safety-nya cukup bagus kalau saya melihatnya. Nah, untuk vacuum cleanernya sendiri sih tidak berat, jadi cukup nyaman pada saat kita menggunakannya untuk membersihkan mobil ataupun mungkin untuk membersihkan sofa di rumah kita. Nah, kemudian di sini terdiri dari beberapa bagian. Ini merupakan pada bagian belakang untuk port chargernya. Dan ini merupakan tombol powernya. Jadi untuk menyalakannya ditekan dan ditahan sampai dia menyala. Jangan ditekan atau dipencet begini ya, dia tidak akan menyala. Jadi ditekan dan ditahan seperti ini. Nah, dia sudah menyala ya. Nah, bunyinya seperti itu, nanti akan kita ukur seberapa tingkat berisiknya suara yang dihasilkan oleh vacuum cleaner ini. Nanti akan kita ukur. Saya matikan dulu. Nah, di sini ada ventilasi udara sehingga ini membantu agar tidak cepat panasnya. Kemudian ini merupakan pada sisi bagian depan. Nah, pada sisi bagian depan pada saat kita akan menggunakan aksesoris ini, pastikan kita pasangkan terlebih dahulu adalah konektornya. Lalu bisa kita pilih salah satu, misalnya adalah flat ya, yang bagian
flat nozzle, kita bisa pasang flat nozzle, atau bisa juga kita pasangkan misalnya adalah yang ini. Nah, ini juga bisa nih kita pasangkan begitu ya. Jadi pemasangannya itu sangat simpel sekali, jadi tidak ribet. Nah, kemudian untuk membukanya ini adalah kantong debunya. Kantong debunya ini bisa kita cuci, tinggal kita putar saja seperti itu. Kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Yang ini berlawanan, kemudian ini yang searah dengan jarum jam. Nah, ini kita buka, ini merupakan bagian dalamnya. Pada saat kita buka, kita coba untuk menyalakan, bisa nyala nggak ya? Oke, ternyata bisa nyala. Nah, itu merupakan perputarannya. Saya akan coba matikan, bisa dilihat ya. Nah, ini anginnya yang dihasilkan di bagian samping kiri dan samping kanannya ini, bagian yang ini cukup kencang juga, cukup berasa anginnya. Ini sekali lagi saya coba untuk menyalakannya. Nah, itu ya, dia langsung menyala seperti itu. Nah, kemudian saya coba untuk mematikannya lagi. Nah, ini merupakan bagian mesin utamanya, kemudian ini merupakan kantong debunya. Nah, pada kantong debunya ini juga dilengkapi dengan filter debu. Nah, ini merupakan filter debunya. Untuk filter debunya ini kemungkinan tidak akan ada yang menjual apabila rusak, tapi ini bisa kita bersihkan. Cukup disiram saja dengan air mengalir, jangan menggunakan air tekanan tinggi. Khawatir nanti ini pori-porinya menjadi rusak. Jadi setelah dipakai, disiram saja dengan air mengalir, ya boleh juga sih untuk dikuas. Nah, ini merupakan untuk kantong debunya. Untuk ini sepertinya dia tidak bisa untuk basah ya. Jadi ini khusus untuk yang kering saja. Kalau untuk yang basah biasanya bagian motornya ini ada pelindung yang terbuat dari busa. Tapi ini tidak ada pelindung dari busanya. Jadi ini bisa dipastikan tidak bisa dipakai untuk yang basah. Jadi cukup digunakan untuk yang kering-kering saja. Kalau yang basah ya ini khawatir sih bisa cepat rusak malahan nantinya. Nah, ini untuk memasangkannya ya tinggal diikutin saja polanya. Nah, ini seperti itu ya, tinggal kita putar, sudah terpasang seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan coba ya, seberapa besar sih atau seberapa kuat sih daya hisapnya. Saya sudah mempersiapkan untuk menggunakannya ini, saya sudah mempersiapkan beras. Ini ada beras. Nah, sebelum beras saya akan coba lihat dulu deh kalau seandainya koin ya. Kalau koin yang dihisap apakah dia kuat atau tidak. Nah, kebetulan saya sudah mempersiapkan uang koin di dekat saya ini. Nah, ini saya pasangkan dulu ya untuk nozzle-nya. Nah, ini nozzle-nya sudah terpasang dengan baik. Nah, ini ada uang koin. Nah, ini adalah uang koin ya. Kita coba ya, saya akan coba nyalakan dulu apakah uang koin ini bisa keangkat. Nah, ternyata uang koinnya ini bisa keangkat nih. Ya, dia nggak jatuh nih. Jadi, kalau seandainya untuk pemakaian normal misalnya di mobil atau di rumah bisa nih saya matikan. Dia langsung jatuh seperti itu ya pada saat saya matikan. Nah, kemudian selanjutnya ini ada beras ya. Ini ada beras, saya akan coba taruh di sini. Nah, apakah dia bisa nanti untuk menghisap beras ini? Nah, ini ada beras, kemudian kita coba untuk menghisapnya atau kita anggap ini adalah debu gitu ya. Kita coba, saya akan nyalakan terlebih dahulu. Nah, silakan diperhatikan. Nah, ya. Ternyata tidak ada masalah sama sekali. Bisa untuk diangkat ya, beras ini bisa dia tiup, bisa dia hisap. Jadi kalau kita pakai untuk membersihkan mobil ataupun untuk membersihkan sofa, sepertinya ini bisa kita pakai. Sangat direkomendasikan sekali dengan harganya yang terjangkau. Nah, ini udah terperangkap ya di bagian dalamnya untuk beras tersebut. Nah, kemudian untuk tingkat kebisingannya, baik saya akan coba ukur ya, saya akan ambil alatnya terlebih dahulu. Baik, untuk mengetahui tingkat kebisingan dari vacuum cleaner ini, nah di tangan saya sekarang sudah ada digital sound level meter, kita akan ukur. Saya akan nyalakan dulu alatnya ini. Oke, nah seperti itu lampunya saya nyalakan, ini kelihatan ya. Kita coba untuk menyalakan vakumnya, kita coba tes ya. Kita ukur. Oke. Nah, jadi kalau seandainya kita ukur seberapa desibel sih tingkat kebisingannya, nah di sini sudah kelihatan hasilnya ya, yaitu sebesar 111,6 desibel. Jadi sebenarnya cukup annoying juga sih ya, cukup mengganggu juga, tapi tidak jadi masalah karena ini alatnya kan tidak selalu untuk menyala. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya yang akan muncul itu adalah bagaimana dengan daya tahan baterainya. Sepertinya untuk pemakaian yang kontinu dengan kapasitas baterai hanya 2000 mAh,
Ya, ini kayaknya kuatnya hanya selama 30 menit saja. Walaupun kuat selama 30 menit, saya rasa ini sudah lebih daripada cukup pada saat kita gunakan untuk membersihkan mobil ataupun rumah dengan space yang kecil begitu ya. Untuk quality build up-nya ini yang ketinggalan tadi ya, ini yang jelas terbuat dari plastik semuanya dengan harga 120 ribuan rupiah. Saya tidak akan banyak berkomentar tentang quality build up-nya karena ini sesuai dengan harganya, tidak ringkih juga, tidak jelek juga. Quality build up-nya ya dengan harga 120 ribu ini sepertinya sudah lebih daripada cukup. Baik. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini untuk vacuum cleaner atau handheld vacuum cleaner ini sangat cocok sekali dipakai untuk membersihkan mobil ataupun untuk keperluan rumah tangga yang ringan-ringan saja, dan bisa juga kita pakai misalnya untuk membersihkan laptop dan yang sejenis. Baik, demikianlah video ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.